Oke guys, jadi di sini kita bakal belajar mengenai perintah-perintah dasar di Linux. Oke. Nah, langsung aja masuk ke pokok bahasannya. Di sini ada perintah-perintah dasar ls, cd, mkdir, bisa dibaca sendiri keterangannya sampai kill. Nah, eh, kemudian kita di sini ada praktikum untuk melakukan hmm, pembuatan direktori, pembuatan file, penglihatan eh, isi file gitu kan. Kita bisa nyoba dari awal dulu. Ini nomor satu, katanya kita disuruh, oh ya by the way kita di sini menggunakan macOS tapi kurang lebih terminalnya sama. Dia pakai eh, perintah-perintah kayak di Linux juga karena dia satu family sama GNU Linux juga. Nah, di sini kalau kita disuruh untuk menampilkan isi directory itu ls. Nah, di sini ada directory apa saja terlihat. Nah, ini sama saja kayak teman-teman itu dia ngebuka eh, folder apa ya, home. Ini home. Nah, ini sama persis muncul kayak gini. Kemudian ini mungkin taruh di sini dulu. Kedua kita membuat folder data. Contohnya adalah mkdir data. Nah, ls, nah data muncul di sini, folder data. Kalau kita lihat di sini ada juga folder data. Oke. Lanjut ke selanjutnya nomor 3, mengakses folder data, cd data. Gitu caranya. Nah, kita sama aja kayak masuk ke directory data ini. Ini masih kosong nih, kalau kita ls dia masih kosong. Kemudian kita membuat file txt yang berisikan nama, name, dan kelas dengan file bernama belajar linux txt. Oke, kita bisa buat dengan perintah touch file linux.txt. Sorry, belajar linux txt. Belajar linux txt. Oke, kalau kita lihat udah ada nama filenya. Nah, melihat isi file berjalan di Linux. Oke, kita bisa menggunakan perintah chat belajar linux txt. Nah, ini belum ada isinya. Nah, kita nano dulu. Kita isi filenya nano belajar linux txt. Nah, ini kita bisa tulis contohnya apa nih? Syuhada Lantisi 14092 sistem operasi RB gitu kan. Ctrl X, terus kita yes. Nah, ini Ctrl X ya artinya. Ctrl G, Ctrl C, Ctrl T, tab gitu kan. Jadi untuk simpan, nah kita bisa langsung Ctrl, kita enter aja langsung. Nah, terus kita cat coba tadi. Nah, ini ada isi filenya. Ini sama aja kayak di daftar. Nah, ini ada file ini. Kalau kita buka text edit contohnya. Nah, ini ada isinya kan. Kayak gitu. Kemudian kita menyalin file yang telah dibuat ke folder baru dengan nama folder data 2. Oke, kita bakal buat data 2. Ini di luar lagi. pwd dulu. Nah, kita bakal cd ke belakang nih. Jadi balik lagi ke sini, mkdir data 2. Terus nyalain file berarti kita cp. Nah, kita lihat folder data tadi itu kan ada file kan. Nah, kita berarti bisa cp data belajar linux txt ke data 2. Nah, awalnya kan data 2 tuh nggak ada apa-apa nih kalau teman-teman lihat di sini. Nih. Nah, pas kita jalan perintah ini, nah dia langsung masuk nih file belajar linux txt-nya di sini. Seperti itu. Dengan perintah cp. Selain itu bisa menyalain file pada folder yang dengan terdapat perintah memindahkan file. Nah, kita bisa juga mindahin. Contohnya ini saya hapus. Nah, ini kita taruh stress aja. Nah, kita bisa move data
belajar Linux.txt ke data 2. Nah gitu, yang awal sebelumnya ada di data 1. Oh sorry, ini di mana ya? Nah ini data 2, nah ini data 1 kosong ya gitu. Next, merename file. Nah merename file tuh sama sebenarnya kayak move juga pakai mv. Nah kita masuk ke cd data 2 contohnya, ls ada file ini, kita move belajar Linux jadi apa nih contohnya, belajar lagi.txt, belajar lagi.txt gitu. Nah kalau kita lihat di sini jadi namanya belajar lagi.txt kayak gitu. Kemudian menghapus file yang telah dibuat. Oke, berarti kita tinggal rm nama filenya, kita bisa langsung tab aja biar cepat. Nah ini kalau teman-teman lihat langsung hapus, sama aja kayak tadi kita move to trash, cuma di sini rm tuh perintahnya bukan move to trash tapi emang hapus secara permanen seperti itu. Untuk beberapa instruksi selanjutnya silakan kerjakan beberapa latihan dari yang telah dipraktikkan di atas. Kita membuat folder data 2 pada folder data. Oh sorry, menghapus folder data 2. Oh tadi sebenarnya itu kita buat data 2 itu dalam folder data. Jadi salah tadi tuh, saya keliru, cuma nggak apa-apa. Di sini kita bisa cd kebalik ke awalnya, kita rm data 2. Oh cuma di sini nggak bisa langsung remove kalau folder itu pakai perintah rm, jadi kita harus rm min r kalau nggak salah data 2. Nah ls, nah data 2 udah hilang. Mengubah nama folder data menjadi data nama Anda. Oke. mv data jadi data nama Anda. Oke, jadi nama gue Syuhada Rantisi. Oke. Oh ini karena directory juga dia mv min r harusnya. Oh nggak bisa ya, move data jadi Rantisi is not, oh sorry nggak boleh kayak gini, Syuhada Rantisi. Nah ini ls data Syuhada Rantisi gitu. Membuat folder baru bernama data modul 1, memindahkan file pada folder data nama Anda ke folder data modul 1. Oke. mkdir data modul 1, data modul 1. Kemudian memindahkan file pada folder data nama Anda. Nah, di sini kan kita ls data itu belum ada apa-apa kan. Nah, kita bisa touch dulu. Masuk dulu deh. cd data Syuhada Rantisi. Terus kita touch coba txt, nano coba txt. Sebenarnya bisa pakai text editor yang lain, nano itu text editor salah satunya. Kita coba pakai neofim aja, coba.txt, karena saya biasa pakai neofim. Di sini sama aja seperti text editor juga, cuma beda cara navigasinya aja. Nah di sini kita bisa tulis nama 14092 sistem operasi RB. Oke. Kalau kita lihat di sini ada data nama coba txt, kita cat coba txt ada. Kemudian balik lagi kita ke folder aslinya. Oh ya tadi kita bisa .2 itu balik karena sebenarnya udah ada konfigurasinya ya. Sebenarnya harusnya .cd. Kalau kita misalnya mau balik itu cd .2 gitu. Terus memindahkan file folder data nama Anda ke folder data modul 1. Nah, ini kan ada file di sini ya, data Syuhada Rantisi coba txt. Ini kita pindahin ke data modul 1. Nah, coba txt ini bakal masuk ke data modul 1. Kalau teman-teman lihat di sini. Awalnya di sini, nanti bakal pindah ke sini. Coba kita enter. Ya, bakal pindah ke sini dan di sini sudah kosong kayak gitu.
Oke, kita mungkin masuk ke tugasnya. Tugasnya di sini buatlah skema pengolahan file berikut. Buatlah dua folder yang bernama folder 1 mahasiswa nama Anda. Oke. Kita bakal coba hapus saja rm-rf data modul 1 rm-rf data sudah rantisi. Oke. Untuk tugasnya kita masuk ya. Buatlah dua buah folder yang bernama folder 1 mahasiswa nama Anda. Oke. Mkadir mahasiswa Syuhada Rantisi contohnya. Sorry. Mkadir mahasiswa Syuhada Rantisi. Mkadir mata kuliah Syuhada Rantisi. Oke, di sini udah masuk mahasiswa pada mata kuliah. Masuk ke dalam folder 1. Berarti mahasiswa nama, kemudian buat sebuah file bernama data diri Anda. Oke, kita masuk dulu mahasiswa Syuhada Rantisi. Buat nama file data diri Syuhada Rantisi.txt. Oke, kita buka pakai nano. Kita tulis Bagus Wahyudi. Sesuaikan dengan nama kita. Nama Syuhada Rantisi. Nah, ini coba kita Command X aja. Save. Yes. Kita save dulu aja. Nah, kalau kita cat kan ada nih. Coba kita pakai Neofilm. Nah, terus NIM 12214092, Prodi Teknik Informatika angkatan 2022. Oke. Kemudian periksa list file pada folder 1. Oke. Isi file. Listnya tuh ada. Kalau kita lihat isi filenya juga ada sesuai. Oke. Kemudian nomor 3, masuk ke dalam folder 2, kemudian buat sebuah file yang bernama sistem operasi, basis data, dan PBO, kemudian isi bla bla sebagai berikut. Oke. Kita balik lagi ke teman-teman. Nah, ini caranya tuh kita misalnya ada di directory ini kan. Kita mau ke directory ini. Kan kalau di sini kita tinggal balik. Nah, kita tinggal balik kayak gini kan. Nah, kalau di sini kita pakai cd titik 2 gitu. Kemudian masuk lagi ke mata kuliah. Oke, di sini kita Mkadir, basis data, PBO, sama sistem operasi. Oke. Touch deng, bukan Mkadir, touch. Basis data Syuhada Rantisi. Terus touch lagi apa namanya ya, sistem operasi Syuhada Rantisi, sama satu lagi deh, kita spasian jadi ada 2 nama file, PBO. PBO nya huruf kecil aja deng, biar gampang diakses. Nah, oke, kita udah ada 3 file. Kemudian file sistem operasi diisi sebagai berikut buat base data, sebagai berikut buat PBO. Oke. Kita pakai Neofilm aja. Basis data sudah Rantisi. Kita bisa isi filenya aja ini dari sini, kita kopas.
paste. Nah, oke, kita hapus aja di sini. Syuhada Rantisi kelas RB, kodenya IF 122. Oke, kita close. Lanjut ke nvim VBO. Sorry, nama. Oke, copy paste, ganti jadi Syuhada Rantisi RF IF 123, hapus aja nih komanya. Oke, sistem operasi. Sorry, basis data tadi ya. Udah nggak apa-apa, satu lagi berarti sistem ini masuk ke sistem operasi ya. IF24. nvim sistem operasi. Syuhada Rantisi RB IF24. Oke, dah. Lanjut, kemudian periksa list file pada folder 2. Nah, list file nih kita periksa ada, kita cat coba satu-satu. Basis data Syuhada Rantisi, cat PBO Syuhada Rantisi ada, cat sistem operasi Syuhada Rantisi ada juga. Oke, aman. Pindahkan folder 2 ke dalam folder 1, kemudian periksa list folder dan file yang ada. Pindahkan folder 2 ke folder 1. Oke, kita cd balik dulu. Kita lihat di sini ada masih ada 2 di directory home-nya. Kita move mata kuliah folder 2, mata kuliah itu folder 2 ke mahasiswa. Tek. Oke, kita udah lihat hilang mata kuliahnya. Harusnya ada di mahasiswa. Nah, ini udah masuk foldernya. Oke. Kemudian setelah semua file berhasil dibuat dan dipindahkan, lalu periksa semua isi file sistem operasi nama Anda. Oke, kita masuk ke cd mahasiswa. cd mata kuliah. CLS tuh buat ini ya, nge-clear terminalnya. Sebenarnya ini sih, clear sih, bukan CLS. Nih, clear lagi. Terus kita cat satu-satu, sama kayak tadi juga. Basis data, cat PBO, cat sistem operasi, sama. Kemudian hapus file sistem operasi pada folder 2 dan periksa folder pertama dan file yang ada pada folder 2. Oke, kita hapus file sistem operasi. Pada folder 2. Nah, kita hapus rm sistem operasi. Oke, harusnya udah kehapus. Kalau kita balik ls, kita lihat ls mata kuliah udah nggak ada kan file sistem operasinya. Kalau kita lihat di sini mahasiswa Syuhada Rantisi. Nah, di sini juga udah hilang. Oke, guys. Oh ya, sorry guys, jadi tadi tuh ada yang kelupaan. Kita tuh harus salin sistem operasi filenya ini ke folder 1, kemudian ubah isinya. Nah, jadi tadi gue lupa. Nah, ini kita coba buat ulang lagi. Kita bakal cp aja pakai file yang dari basis data. Jadi kita tulisin sistem operasi Syuhada Rantisi. Oke. Nah, kita coba pakai nano sekarang deh. Sistem operasi Syuhada Rantisi. Di sini sebelumnya itu kan sistem operasi itu apa? Ini ya, IF122 ya. Oh, udah bener deng, IF122. Nah, itu di sini kita disuruh ubah jadi IF125. Itu IF125. Set. Yes. Sorry. Set. Oke. Kalau kita cat sistem operasi, oke, udah IF125. Nah, terus kita di sini disuruh
Oh, kita harusnya salin dulu sih, salin sistem operasinya. Kita cp berarti sistem operasi ke folder rootnya gitu. Nah di sini kalau kita balik, nah udah deh file sistem operasinya ya. Nah justru yang di sini yang kita ubah ternyata sistem operasi. Nah tadi itu kita ubah terlanjur tapi nggak apa-apa. Berarti terakhir baru kita hapus file sistem operasi pada folder 2. Nah kita masuk ke folder 2, habis itu rf sistem operasi. Mungkin tadi kayaknya ada yang salah deh di sini. Di sini tuh kalau basis data itu dia if23 ya. Coba kita ubah dulu, nano basis data. Basis data tuh if23. Oke, kita Ctrl X, kita Y, kita enter. Kalau kita cat basis data udah sesuai ya if23. Terus tadi ada satu lagi yang salah, itu pada PBO if24 harusnya. Coba kita lihat PBO, nano PBO. Nah ini kita masih if23. Kita di sini tulis if24, kita Ctrl X, kita save pakai Y, kita enter. Oke, kita harus lihatnya PBO if124. Oke, mungkin cukup sekian guys, semoga membantu. Bye bye.